Liyue, hentikan, kau sudah kehilangan akal sehatmu. Namun, Liyue pun yang sudah tidak sadar, karena sudah dikuasai hawa nafsunya, Liyue pun berkata, Master, apa kau tidak menyukaiku? Master, apa aku tidak sebaik instruktur Yue? Liyue, apa yang kau bicarakan? Aku dan kakak senior Yue, tidak punya hubungan seperti itu. Memangnya, apa yang kau pikirkan di saat latihan? Apakah benar perkataanmu Master Bai? Master, apa aku terlihat cantik? Iya benar, kau terlihat sangat cantik, tapi aku lebih suka kau yang normal. Master Bai pun langsung mengeluarkan jimatnya, dan langsung menempelkannya di kepala Liyue. Seketika, Liyue pun langsung tidak sadarkan diri, dan jatuh di pelukan Master Bai. Melihat keadaan yang sudah terkendali, Master Bai pun bernafas lega, dan berkata, Syukurlah, aku berhasil menghentikannya. Sementara itu, di dalam ketidaksadarannya, Liyue pun masih mengigau dan berkata, Master, aku ingin 3 keturunan darimu, bahkan, aku sudah memikirkan masing-masing dari nama mereka. Cerita pun berganti di hari berikutnya, di alam rahasia Gunung Fanghu. Terlihat, sudah banyak tenda yang didirikan oleh murid, dari Departemen For Art yang mereka gunakan untuk beristirahat, dan menunggu gerbang alam rahasia Gunung Fanghu terbuka. Sementara, di dalam tenda terlihat Master Bai, Liyue, dan Yun Ruo yang sedang mempersiapkan keberangkatan, dan menyiapkan rencana mereka, untuk menjelajah alam rahasia Gunung Fanghu. Yun Ruo pun berkata kepada para juniornya, Kalian semua, perhatikanlah apa yang akan disampaikan oleh Master Bai. Kemudian, Master Bai pun mulai menjelaskan, apa yang akan dilakukan di dalam alam rahasia. Kalian dengarlah, setelah memasuki alam rahasia, kalian akan dikirim ke tempat acak saat pertama kali masuk. Jadi, temukan posisi berkumpul terlebih dahulu, sebelum kalian menjelajah. Dan ingat, jangan sampai kehilangan jimat lokasi, dan jimat perlindungan, yang sebelumnya telah kuberikan kepada kalian. Apa kalian semua sudah mengerti? Siap Master, kami mengerti. Setelah itu Master Bai pun berkata kepada Liyue, Liyue, jangan serakah untuk sumber daya, tugas pertama setelah masuk adalah berkumpul terlebih dahulu, apa kau mengerti? Dengan nada gugup dan wajah yang masih menahan rasa malu, Liyue pun menjawab, Iya Master, murid mengerti. Namun di dalam pikirannya, Liyue masih terfikirkan, atas kejadian di malam hari saat latihan. Apa yang harus aku lakukan, bahkan untuk saat ini, aku tidak bisa melihat ke arah Master lagi, aku tidak percaya, aku kehilangan kendali atas emosiku, di saat latihan, dan melakukan hal seperti itu kepada Master. Apa yang harus aku lakukan, itu semua sungguh sangat memalukan. Tidak, mengapa aku peduli tentang hal semacam itu, ingatlah, tujuanku ke sini adalah menjadi seorang immortal. Melihat tingkah muridnya yang seperti itu, Master Bai pun berkata dalam hati, aku berharap keadaan mental Liyue baik-baik saja, aku akan meminta Xiao Meng untuk lebih menjaganya kali ini. Tiba-tiba, ada murid yang masuk, dan berteriak, kakak senior, ada seseorang menyerang kita di luar. Yun Ruo pun sontak terkejut, dan langsung memberitahukannya, kepada Master Bai. Master, di luar ada seseorang yang menyerang para murid. Yun Ruo, mari kita lihat. Setelah Master Bai dan Yun Ruo telah sampai di luar, ternyata, Yun Ruo mengenali mereka. Chang Mingxiu, sekarang dia adalah penatua dari Istana Blissful. Yun Ruo pun langsung berkata, ternyata itu kau Chang Mingxiu, apa yang kau lakukan di sini? Lihat, seberapa tidak berterima kasihnya kau Yun Ruo, apa kau sudah lupa? Bagaimana aku merawatmu, saat kamu masih kecil? Chang Mingxiu, kau telah mengkhianati sekte dan wakil instruktur kami, ketika itu. Kau tidak pantas mengatakan apapun. Yun Ruo, beraninya kau mengatakan seperti itu kepadaku. Penatua Chang pun langsung mengeluarkan serulingnya, dan langsung menggunakannya untuk menyerang Yun Ruo. Yun Ruo, aku akan mengajarimu pelajaran atas nama mastermu. Yun Ruo pun yang mendapat serangan seruling itu pun langsung menggunakan energi pelindung untuk menangkisnya, namun kekuatan seruling itu sangat kuat. Sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya, Yun Ruo pun berkata,
Ini sangat kuat, mustahil aku bisa terus menahannya. Yun Ruo, kau tidak perlu berjuang hingga seperti itu, lagi pula kau akan tetap kalah oleh serangan seruling ini. Berlututlah dan meminta maaf, dan aku akan memaafkanmu, dan semua yang ada bersamamu saat ini. Karena Yun Ruo tidak mendengarkan apa yang dikatakan Penatua Chang. Penatua Chang pun langsung menambah kekuatan seruling yang dikendalikannya, dan seketika, langsung menghancurkan pelindung Yun Ruo. Melihat Yun Ruo yang akan kalah, Master Bai pun langsung menggunakan mantranya, dan muncullah aura pedang, yang langsung menyerang seruling itu, hingga terhempas ke atas. Master Bai pun berkata, jika kau menggunakan instrumen dengan kasar, spirit instrumen akan menangis. Melihat serulingnya yang berada di tangan Master Bai, Penatua Chang Mingxiu pun langsung mengendalikan serulingnya, namun, yang terjadi, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas serulingnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku kehilangan kendali atas senjata roh, milikku? Jangan sia-siakan usahamu, seruling ini sekarang milikku. Melihat yang terjadi, Yun Ruo pun sangat terkejut, senjata roh langsung mengkhianati pemiliknya, saat Master Bai memegangnya. Penatua Chang Mingxiu pun sangat terkejut melihat itu. Dan dia pun berkata, aku mengingatnya sekarang, kau adalah kekasih lama wanita jalang itu, Bai Luo Chen. Namun, Master Bai tidak menghiraukan perkataannya, dan langsung memainkan serulingnya, dan terdengar, suara instrumen seruling yang sangat indah, dari permainan Master Bai, hingga membuat para murid-murid yang ada di sana sangat terkejut. Master Bai, ternyata dia sangat ahli dalam memainkan seruling, saudara, bukankah Master Bai memainkan seruling lebih baik daripada instruktur Yue? Li Yue pun juga sangat terkejut, aku tidak tahu sebelumnya, bahwa Master juga berpengalaman dalam bermain seruling. Mungkin, karena Master Bai adalah teman masa kecil instruktur Yue, wajar, kalau Master Bai bagus dalam bermain seruling. Sementara itu, Penatua Chang yang menyadari kalau serulingnya telah mengkhianatinya, direbut dan ditaklukkan oleh Master Bai. Dia pun sangat marah, dan langsung mengeluarkan tekniknya yang langsung memunculkan banyak tentakel yang bergigi tajam, dari punggungnya. Sampah, kembalikan seruling giok roh itu, padaku. Dan Penatua Chang, langsung menyerang Master Bai dengan tentakelnya. Master Bai pun dengan sangat mudah, menangkis serangan tentakel dari Penatua Chang, dengan energi pelindung dari seruling yang dimainkannya tersebut. Dan Master Bai pun langsung menyerang balik Penatua Chang, yang langsung menghancurkan tentakel Penatua Chang dan membuat Penatua Chang terhempas jauh ke belakang. Salah satu murid Penatua Chang yang melihat itu pun langsung berlari untuk menyelamatkannya. Penatua Chang, aku akan menangkapmu. Dan murid itu pun, berhasil menangkap Penatua Chang, dan berhasil menyelamatkan Penatua Chang dari menghantam tanah. Melihat Penatua Chang yang sudah dikalahkan, mereka pun langsung membawa Penatua Chang untuk mundur melarikan diri. Melihat itu, Master Bai pun berkata, demi senjata seruling giok roh, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Jadi cepat menyingkirlah. Setelah itu Master Bai pun berkata kepada Yun Ruo, aku akan memberikan seruling giok roh ini padamu, dan setelah kita berhasil menjelajahi alam rahasia, aku akan membantumu meningkatkannya dari senjata roh menjadi senjata imperial. Yun Ruo pun yang mendengar itu, sontak merasa kegirangan, dan berkata, terima kasih banyak Master Bai. Li Yue yang melihat itu pun langsung mengucapkan selamat kepada Yun Ruo. Setelah itu, para murid-murid dari Departemen For Art, langsung mengerumuni Master Bai. Master Bai, aku juga ingin, bisakah kita juga mendapatkan senjata spiritual darimu? Master Bai pun menjawab, kalian jangan khawatir, banyak peluang untuk kalian mendapatkannya, di alam rahasia, dan selama kalian mau berusaha keras, pasti kalian akan mendapatkan beberapa di antara mereka. Di tengah perbincangan Master Bai dan para murid dari Departemen For Art, Li Yue pun berkata, Master, murid akan masuk dulu, untuk mempersiapkan bekal untuk masuk ke alam rahasia. Master Bai yang melihat Li Yue masuk ke dalam tenda pun berkata, Li Yue jangan sia-siakan kesempatan ini juga. Sementara itu, di dalam tenda, Li Yue pun segera mempersiapkan bekal dan barang yang akan dia bawa, sambil ditemani Xiao Meng.
Xiao Meng pun bertanya, Nona Liyue, aku melihat, kakak Bai tadi malam yang membawamu masuk ke dalam kamarmu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Mendengar pertanyaan seperti itu dari Xiao Meng, Liyue pun berkata, diamlah, jangan berisik. Tidak lama kemudian, hal yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Gerbang dari alam rahasia telah terbuka, dan para murid-murid pun langsung bergegas mempersiapkan peralatan mereka masing-masing untuk segera memasuki alam rahasia. Dan terlihat, murid dari Departemen For Art, yang akan lebih dulu masuk ke alam rahasia. Yun Ruo pun berpamitan kepada Master Bai, sebelum memasuki alam rahasia. Master Bai, kami akan masuk terlebih dahulu. Master Bai pun berpesan, Yun Ruo ingat. Kalian tidak boleh mengungkapkan keberadaan kalian, sebelum pertemuan. Sementara itu, Liyue juga sudah bersiap untuk memasuki alam rahasia. Master, aku akan masuk, terlebih dulu. Liyue kau jangan takut, kali ini aku akan selalu mengawasimu, tidak akan ada kecelakaan lagi kali ini. Dan Xiao Meng pun muncul dan berkata, Kakak Bai, aku juga ada di sini, aku akan menjaga Nona Liyue. Dan Master Bai pun berkata, benar, kita juga punya Xiao Meng. Mendengar itu, Liyue pun langsung masuk terlebih dahulu. Sambil melihat ke arah Liyue, Master Bai pun berkata dalam hati, orang normal yang terkena jimat hati jernih, seharusnya memiliki ingatan yang kabur setidaknya selama 1 hari. Dan apa yang aku lihat dari tadi, nampaknya, Liyue sangat mengingat kejadian saat latihan, tadi malam. Apakah aku salah? Atau apakah muridku Liyue yang bukan orang biasa? Sementara itu, dari kejauhan terlihat seseorang yang dari tadi sedang mengawasi pergerakan dari Master Bai, dan para murid-murid dari Departemen For Art, dengan menggunakan binatang roh miliknya. Setelah melihat Master Bai dan para murid-muridnya masuk, orang itu pun langsung bergegas pergi, untuk melaporkan apa yang dilihatnya. Sementara itu, terlihat Penatua Chang, sedang menghajar muridnya yang menangkapnya tadi, saat dia terjatuh. Beraninya, kau mengambil keuntungan dariku. Tidak lama kemudian, orang yang tadi mengintai Master Bai pun datang melapor, kepada Penatua Chang. Penatua Chang, Master Bai dan para murid-muridnya telah memasuki alam rahasia. Penatua Chang pun langsung berkata, siapkan semuanya, ayo kita segera masuk juga, dan jangan lupakan misi kita. Mendengar itu, murid-murid dari Istana Blissful pun bersorak. Darah dan daging lemah. Kelahiran kembali Blissful, akan segera tiba. Cerita pun berpindah. Terlihat, Master Bai yang sudah memasuki alam rahasia Gunung Fanghu. Tidak lama Master Bai berjalan, tiba-tiba muncul sistem, yang memberikan misi. Sistem itu pun mengatakan, tugas dunia sudah keluar, misi host adalah menekan jiwa leluhur. Untuk hadiah penyelesaian misi, biarkan aku memikirkannya, jika host tidak menerima misi, 30% dari energi spiritual host akan dikurangi. Mendengar itu, Master Bai pun bertanya, jiwa leluhur, apa itu? Namun sistem tidak menjelaskannya, dan langsung menghilang kembali. Sementara itu, di dalam alam rahasia Gunung Fanghu, di tempat lain, kita diperlihatkan ledakan yang cukup besar. Ternyata itu adalah Yun Ruo yang sedang bertarung dengan orang-orang dari Istana Blissful. Terlihat, Yun Ruo sudah berhasil mengalahkan banyak dari mereka, namun ternyata, masih ada orang dari Istana Blissful yang selamat dari serangan Yun Ruo tadi, dan tanpa terluka sedikit pun. Wanita itu pun berkata, sungguh, kau kucing yang galak. Melihat itu, Yun Ruo pun sontak terkejut, kenapa dia tidak mati, dan tidak terluka sedikit pun, dengan serangan ledakan yang sangat besar yang kulancarkan tadi. Wanita itu pun langsung menyerang Yun Ruo dengan tentakelnya. Sementara itu, Yun Ruo pun tidak hanya tinggal diam. Dia langsung mengeluarkan seruling gioknya. Dan langsung memainkan seruling, untuk menciptakan pelindung, untuk menghentikan serangan tentakel dari wanita tersebut. Namun, kekuatan pelindung dari seruling itu belum cukup untuk menahan tentakel yang menyerangnya. Alhasil, tentakel itu berhasil menembus energi pelindung dari seruling itu, dan langsung melilit tubuh Yun Ruo.
Yun Ruo yang tubuhnya sudah terlilit tentakel itu pun tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, wanita itu pun langsung mendekati Yun Ruo dan berkata, "Haha. Senjata yang begitu sangat bagus, menjadi tidak berguna, di tanganmu. Coba lihat sekarang apa yang bisa kau lakukan. Dan trik apa lagi yang akan bisa kau gunakan." Sambil melihat wanita itu, Yun Ruo pun berkata, "Dasar wanita Beastful tidak tahu malu." Kemudian, Yun Ruo pun mengeluarkan jimat pemberian Master Bai dan langsung menggunakannya. "Master Bai, tolong aku." Wanita itu yang melihat Yun Ruo menggunakan jimatnya, dia pun berkata, "Hoh, apa kau mencoba memanggil bantuan sekarang?" Kemudian wanita itu bersiap memukul Yun Ruo sambil berkata, "Kau harus dihukum." Kemudian, wanita itu pun langsung memukul Yun Ruo dari belakang, hingga membuat Yun Ruo berteriak histeris karena kesakitan. Setelahnya wanita itu pun mengeluarkan alat-alatnya, untuk menyiksa Yun Ruo. "Mengapa kau bereaksi begitu besar? Pelajaran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai." Yun Ruo yang melihat itu pun hanya bisa menangis kesakitan, dan tidak bisa bergerak. Namun secara tiba-tiba, ada seseorang yang melemparkan ikan bakar ke arah wanita itu, yang langsung menembus dadanya, yang membuat wanita itu langsung mati seketika. Setelah wanita itu mati, Yun Ruo pun langsung terlepas dari tentakel yang melilitnya. "Itu ternyata kau, Master Bai." Yun Ruo, jadi Istana Beastful telah menyiapkan penyergapan di dalam alam rahasia. Tidak heran, kalian begitu lama untuk berkumpul. Bahkan, aku mendapat beberapa ikan bakar untukmu. Kemudian, Yun Ruo pun mendekati Master Bai. "Yun Ruo, apakah kau baik-baik saja? Apa kau bisa berjalan?" "Master Bai, aku hanya terlalu banyak menggunakan kekuatan spiritualku, dan kakiku hanya sedikit lemah." "Master Bai, bagaimana dengan yang lain? Kebanyakan orang dari Beastful telah terbunuh olehku. Dan untuk sisanya, pasti mereka sedang merencanakan sesuatu hal lain lagi. Kau tidak usah memikirkannya, ini, kau menjatuhkan barang bawaanmu, ayo kita cepat pergi, untuk bertemu dengan yang lain." "Baik, terima kasih Master." Namun, di saat Master Bai dan Yun Ruo akan berjalan, Yun Ruo pun terkejut karena melihat makhluk aneh yang berada di sebelah mayat wanita itu. Yun Ruo pun langsung bertanya, "Master Bai, makhluk apa itu?" Master Bai yang melihat itu pun langsung menangkapnya, dan berkata, "Yun Ruo, ini adalah lebah jiwa, jika aku tidak salah. Pasti Istana Beastful menggunakan lebah jiwa ini, untuk mengumpulkan jiwa yang telah mati. Sepertinya, kita harus menemukan yang lain secepatnya." Cerita pun berpindah di tempat lain di dalam alam rahasia. Terlihat petir di langit yang sangat besar berulang kali menyambar di satu tempat yang sama. Ternyata, itu adalah Liu Yue yang sedang berlatih untuk meningkatkan ranah kekuatannya. Setelah berulang kali Liu Yue memanggil petir untuk menyambar dirinya sendiri, akhirnya, Liu Yue menyudahi latihannya itu. Dan secara tiba-tiba dari belakang, Xiao Meng pun muncul. Oleh karena itu Liu Yue pun sangat terkejut. Dan langsung memarahi Xiao Meng. "Xiao Meng, jangan menakut-nakuti orang dengan muncul secara tiba-tiba, dan entah dari mana. Itu bisa menakutiku." Xiao Meng pun membalas, "Sebenarnya kaulah yang menakut-nakuti iblis. Lihatlah, berapa banyak iblis yang kamu buat lari ketakutan, dengan petir yang kamu panggil. Orang gila mana yang bahkan berkultivasi seperti itu? Memanggil petir untuk menyerang diri sendiri, lihatlah, apa yang terjadi kepada tubuhmu." Sambil memperhatikan tangannya, Liu Yue pun berkata, "Jalan menuju keabadian pada mulanya adalah sesuatu yang melawan surga, jika aku ingin mencapai itu, tentu saja harus membayar harganya. Selain itu aku juga harus segera mengejar Master." "Liu Yue, kenapa kau sangat bersikeras untuk mengejar monster Bai itu? Pria itu adalah monster yang jauh melampaui normal." Mendengar pertanyaan seperti itu Liu Yue pun langsung tersipu dan wajahnya pun memerah. "Xiao Meng, itu karena aku, itu." Belum selesai dengan perkataannya tiba-tiba, ada seseorang yang mendekat dan berkata, "Aku tidak berpikir akan ada panen lagi, sebelum aku membuka segel leluhur."
Liu Yue dan Xiao Meng yang mendengar itu pun langsung bersikap waspada, bukankah kalian orang-orang dari Istana Blissful? Bagus, kalian sudah mengenaliku, jadilah anak baik, dan ikutlah denganku, jadi, kalian berdua tidak perlu menderita olehku. Mendengar itu Xiao Meng pun langsung menggunakan teknik petirnya, oh, apa kamu belum cukup menderita saat melawan kakak Bai? Beraninya kau manusia bau, mengancamku. Melihat kekuatan Xiao Meng, Penatua Chang pun berkata, kau hanyalah Demon Emperor, aku hanya tidak ingin menggunakan kekuatan penuhku, hanya untuk melawanmu. Lihatlah, apa yang sedang datang ke arahmu. Itulah yang kuandalkan. Melihatnya, Xiao Meng pun sangat terkejut, karena merasakan kekuatan yang sangat besar, yang akan datang di hadapannya. Tidak lama kemudian benda itu pun jatuh tepat di hadapan Liu Yue dan Xiao Meng, hingga membuat Liu Yue terjatuh karena hempasan angin oleh benda itu. Xiao Meng pun sangat terkejut mengetahui aura iblis yang sangat besar, berada di hadapannya. Xiao Meng, benda apa ini, kenapa aku merasakan kekuatan yang sangat besar darinya? Melihat itu, Xiao Meng pun segera menyuruh Liu Yue melarikan diri, namun, belum sempat Xiao Meng mengucapkannya, Xiao Meng langsung diserang, dan langsung terhempas sampai menghancurkan tebing yang ada di belakangnya, dan Xiao Meng pun terus terpental, sampai menabrak gunung. Terlihat Xiao Meng pun terbatuk-batuk, dan tidak bisa berdiri lagi. Sial, kenapa aku selalu bertemu musuh yang seperti ini? Bajingan itu adalah seseorang yang tidak bisa aku tangani. Dengan sisa-sisa tenaganya, Xiao Meng pun berteriak, Liu Yue, cepatlah minta bantuan kepada monster Bai. Namun, Liu Yue tidak mendengarnya, dan hanya mampu tercengang, melihat luapan energi yang ada di depannya. Konsentrasi energi ini sangat mengerikan. Namun, di tengah keterkejutannya, Liu Yue langsung diserang dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Penatua Chang dan para pengikutnya pun langsung memberikan hormat dan berkata, terima kasih, Yang Mulia Kecil ke-6. Cih, berapa kali aku harus mengatakannya? Panggil aku Penatua ke-6.